Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Surya Aditya. Saya berasal dari Universitas Mataram, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dengan NIM T1C020102, semester 5 dari kelas 5D. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan PowerPoint psikologi sastra. Yang pertama yaitu pengertian psikologi sastra dan hubungan psikologi dengan kesusastraan. Psikologi berasal dari kata psyche yang berarti pikiran, jiwa atau ruh, serta logos yang berarti pengetahuan, wacana, ataupun kajian. Menurut KBBI, psikologi adalah ilmu yang berkaitan dengan proses mental, baik normal maupun abnormal, dan pengaruhnya pada perilaku, ilmu pengetahuan tentang gejala dan kegiatan jiwa. Psikologi menjadi ilmu tersendiri pada tahun 1879. Teori-teori psikologi sastra yang telah berkembang adalah sebagai berikut. Yang pertama, psikologi fungsional. Yang kedua, psikologi behaviorisme. Yang ketiga, psikologi gestal. Yang keempat, psikoanalisis. Yang kelima, psikologi humanistik. Yang keenam, psikologi kognitif. Kajian sastra yang bersifat interdisipliner telah mempertemukan ilmu sastra dengan berbagai cabang ilmu lainnya. Psikologi sastra digunakan sebagai salah satu kajian sastra untuk membaca dan menginterpretasikan karya sastra. Pengarang karya sastra dan pembacanya dengan menggunakan berbagai konsep dan kerangka teori yang ada dalam psikologi. Psikologi berarti roh, jiwa, atau daya hidup, sehingga dapat diartikan bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari kejiwaan seseorang. Menurut Wicaksono Rohman pada tahun 2017 halaman 186 berpendapat bahwa kajian sastra yang memandang karya sebagai aktivitas kejiwaan, pengarang akan menggunakan cipta, rasa, dan karya dalam berkarya. Sedangkan menurut Endra Suara dalam Wicaksono menjelaskan bahwa karya sastra dan psikologi memiliki pertautan yang erat secara tak langsung dan fungsional. Baik sastra maupun psikologi memiliki persamaan dalam kajian objeknya, yaitu kehidupan manusia. Sedangkan psikologi dan sastra memiliki hubungan fungsional karena sama-sama mempelajari keadaan kejiwaan orang lain. Bedanya, dalam psikologi gejala tersebut real, sedangkan dalam sastra bersifat imajinatif. Psikologi sastra memiliki peranan penting dalam pemahaman sastra karena adanya beberapa kelebihan seperti: pertama, pentingnya psikologi sastra untuk mengkaji lebih mendalam aspek perwaktakan. Kedua, dengan pendekatan ini dapat memberi umpan balik kepada peneliti tentang masalah perwatakan yang dikembangkan. Dan terakhir, penelitian semacam ini sangat membantu untuk menganalisis karya sastra yang kental dengan masalah-masalah psikologis. Selanjutnya, mengapa karya sastra bisa dianalisis menggunakan ilmu psikologi? Sastra dan psikologi dapat bersimbiosis dalam perannya terhadap kehidupan, karena keduanya memiliki fungsi dalam hidup ini. Keduanya sama-sama berurusan dengan persoalan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Keduanya memanfaatkan landasan yang sama, yaitu menjadikan pengalaman manusia sebagai bahan telaah. Oleh karena itu, pendekatan psikologi sastra dihadap penting penggunaannya dalam penelitian sastra. Ilmu psikologi dapat digunakan untuk menilai suatu karya sastra karena dapat menjelaskan proses kreatif di balik pembuatannya. Contoh, kebiasaan seorang pengarang untuk merevisi dan menulis ulang karyanya sendiri. Psikologi berperan dalam studi mengenai perbaikan naskah, koreksi yang dilakukan, dan lain-lain.
Psikologi pengarang dan bentuk penerapannya dalam penelitian psikologi sastra. Psikologi pengarang menekankan pada bagaimana kejiwaan pengarang mempengaruhi karya sastra itu sendiri, atau bagaimana karya sastra itu mengekspresikan jiwa pengarang. Ada pada novel Lady Chatterley Lover adalah novel kisah roman percintaan antara seorang pria pekerja kasar dengan seorang wanita dari kalangan aristokrat. Karangan D.H. Lawrence yang ditulis pada tahun 1928. Setelah dilakukan analisis terhadap novel Lady Chatterley Lover, dapat disimpulkan bahwa aspek psikologis pengarang yang mencakup latar belakang pengarang, pengalaman hidup pengarang, dan kondisi sosial budaya Inggris saat novel ini ditulis berpengaruh secara psikologis terhadap pengarang. Hal itu tampak pada watak dan perilaku tokoh utama. Connie dan suaminya. Tema novel adalah kemerosotan moral perkawinan. Dalam novel ini, suami mengalami kelumpuhan karena kecelakaan sehingga tidak dapat memberinya anak. Demi mendapatkan anak, istri berzina. Pesan moral yang hendak disampaikan adalah bahwa pertama, suami adalah pemimpin rumah tangga yang wajib memberi nafkah lahir batin, sedangkan istri harus patuh kepadanya serta menjaga kehormatan dirinya dikala suami tak di rumah. Kedua, menghadapi masalah dengan bijak, bukan dengan cara harus mengorbankan kehormatan diri dan keluarga. Novel Lady Chatterley Lover memaparkan pandangan dan cara hidup yang sejalan dan yang tidak sejalan dengan kepentingan moral. Konflik dalam sastra cenderung menyajikan dua hal, yaitu kebajikan dan kebatilan. Konflik tersebut memberi ruang pembaca untuk mengalami katarsis. Meskipun demikian, sastra tidak memaksa para pembaca untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang dilakukan oleh para tokoh dalam cerita itu, karena sastra bukan doktrin. Selanjutnya, psikologi pembaca dan bentuk penerapannya dalam penelitian psikologi sastra. Psikologi pembaca merupakan satu jenis kajian psikologi yang memfokuskan pada pembaca, yaitu ketika membaca dan menginterpretasikan karya sastra mengalami berbagai situasi kejiwaan. Yang menjadi objek kajian dalam psikologi pembaca adalah pembaca yang secara nyata membaca, menghayati, dan menginterpretasikan karya sastra. Sebagai manusia yang memiliki aspek kejiwaan, maka ketika membaca, menghayati, dan menginterpretasikan karya sastra yang dibacanya, pembaca akan mengadakan interaksi dan dialog dengan karya sastra yang dibacanya. Karena memiliki jiwa dengan berbagai rupa emosi dan rasa, maka ketika membaca sebuah novel atau menonton sebuah pementasan drama, kita ikut bersedih, gembira, jengkel, bahkan juga menangis karena tersentuh oleh pengalaman tokoh-tokoh fiktif. Seperti dikemukakan oleh Isar pada tahun 1979, bahwa suatu karya sastra akan menimbulkan kesan tertentu pada membaca. Kesan ini didapat melalui hakikat yang ada pada karya itu. Dalam proses ini akan ada interaksi antara hakikat karya dengan teks luar yang mungkin memberikan kaidah yang berbeda. Bahkan dapat dikatakan bahwa kaidah dan nilai teks luar akan menentukan kesan yang akan muncul pada seseorang sewaktu membaca sebuah teks. Karena fenomena ini akan menentukan imajinasi pembaca dalam membaca teks itu. Pada novel karya Anastasia Amelia yang berjudul Katarsis, yang bergerak pada genre psikologi thriller, yang mengangkat isu dan konflik kejiwaan yang menimbulkan gangguan kepribadian yang mengarah pada perilaku psikopat. Gangguan kepribadian tersebut dapat mempengaruhi psikologis pembaca dan dapat memicu dampak psikologis terhadap pembaca. Walaupun tidak banyak yang terkena dampaknya, namun dampak yang ditimbulkan cukup serius dalam kejiwaan pembaca. Hal ini didukung dengan kuesioner yang telah disebarluaskan melalui Instagram kepada pembaca novel Katarsia usia 20-31 tahun. Sebanyak 70% pembaca merasakan cemas berlebihan setelah membaca novel Katarsis sebagai pengaruh yang mereka rasakan.
Sisanya sebanyak 30% pengaruh yang ditimbulkan setelah membaca novel katarsis, yaitu marah. Sebanyak 80% pembaca memilih tingkah laku tokoh sebagai cara novel katarsis mempengaruhi psikologis mereka. Sebanyak 10% pembaca memilih imajinasi dalam diri pembaca yang dapat mempengaruhi psikologis mereka. Sisanya sebanyak 5% pembaca memilih alur sebagai cara novel katarsis mempengaruhi psikologis pembaca, dan sebanyak 5% pembaca lainnya memilih gaya penulisan. Sebanyak 80% pembaca memilih tidak ada dampak yang ditimbulkan setelah membaca novel katarsis. Sebanyak 5% pembaca memilih dampak yang ditimbulkan ialah rasa ingin melukai diri sendiri. Dan sebanyak 5% pembaca memilih dampak yang ditimbulkan ialah perasaan untuk membalas dendam. Mayoritas pembaca memilih tidak ada dampak yang ditimbulkan setelah membaca novel katarsis, sehingga berfokus pada pengaruh novel katarsis terhadap psikologis pembaca usia 20-31 tahun. Maka, penelitian ini dikatakan berhasil dikarenakan lebih banyak pembaca tidak terkena dampak novel katarsis daripada yang terkena dampaknya. Selanjutnya, teori psikoanalisis Sigmund Freud. Yang pertama yaitu id atau aspek biologis. Menurut Freud, dalam Bertens tahun 2016 halaman 32, id adalah lapisan psikis yang paling mendasar, kawasan di mana eros dan thanatos berkuasa. Di situ terdapat naluri-naluri bawaan, seksual dan agresif, dan keinginan-keinginan yang direpresi. Hidup psikis, janin sebelum lahir dan bayi yang baru lahir terdiri dari janin saja. Dan id itu menjadi bahan dasar bagi pembentukan hidup psikis lebih selanjut. Id sekali-kali tidak terpengaruh oleh kontrol pihak ego dengan prinsip realita. Di situ prinsip kesenangan masih maha kuasa. Id didorong oleh prinsip kenikmatan yang berusaha untuk memenuhi kepuasan segera dari semua keinginan dan kebutuhan. Jika kepuasan ini tidak terpenuhi, hasilnya adalah kecemasan, gelisah, sakit, ketegangan, dan perasaan lain yang tidak menyenangkan. Dari beberapa penjelasan di atas, dapat ditemukan beberapa kata kunci seperti naluri, bawaan, keinginan, dan kesenangan atau kenikmatan. Kata-kata tersebut dapat mempermudah menentukan bahwa kutipan tersebut termasuk ke dalam id. Selanjutnya yaitu ego atau psikologis. Ego adalah komponen kepribadian yang dibawa sejak lahir, tetapi berkembang seiring dengan hubungan individu dengan lingkungan. Prinsipnya, realitas atau kenyataan. Menurut Freud, ego terbentuk dengan diferensiasi dari id karena kontaknya dengan dunia luar, khususnya orang di sekitar bayi kecil seperti orang tua, pengasuh, dan kakak atau adik. Dari pengertian ego di atas, dapat diketahui bahwa disinilah letak perbedaan id dan ego. Kalau id hanya mengenal dunia batin, maka ego dapat membedakan sesuatu yang ada di dalam batin dan sesuatu yang ada dalam dunia realita atau kenyataan. Selanjutnya yaitu superego atau sosiologis. Komponen terakhir untuk mengembangkan kepribadian adalah superego. Menurut Freud, dalam Bertens halaman 2000 pada tahun 2016 halaman 33, superego adalah aspek kepribadian yang menampung semua standar internalisasi moral dan cita-cita, sejauh larangan-larangan dan perintah-perintah yang kita peroleh dari kedua orang tua dan masyarakat, perasaan benar dan salah. Superego memberikan pedoman untuk membuat penilaian. Fungsinya yang pokok adalah menentukan apakah benar atau salah, pantas atau tidak, susila atau tidak. Dengan demikian, pribadi dapat bertindak sesuai dengan moral masyarakat. Selanjutnya, pokok-pokok teori Alfred Adler. Ada 6 prinsip yang terkandung dari teori psikologi individual Adler, yaitu yang pertama, prinsip rasa rendah diri.
Menurut Saputra, inferior merupakan wujud dari perilaku rendah diri yang dimiliki manusia sebagai seorang individu. Adler dalam Saputra memperluas bahasan konsep inferioritasnya pada orang dengan memasukkan segala bentuk perasaan inferioritas, seperti perasaan-perasaan yang muncul akibat kekurangan psikologis atau sosial yang dirasakan secara subjektif maupun dari kelemahan atau cacat fisik yang nyata. Kekurangan yang dimiliki seseorang tersebut cenderung membuatnya tidak percaya diri, sehingga dari hal tersebut muncul rasa ingin mengubah ketidakpercayaan diri tersebut. Namun untuk mengubah dan mencapai keberhasilan memang harus melalui proses yang panjang. Misalnya, anak merasa diri kurang jika dibandingkan dengan orang dewasa, karena itu ia terdorong untuk mencapai taraf perkembangan yang lebih tinggi. Jika telah mencapai taraf perkembangan tertentu, maka timbul lagi rasa kurang untuk mencapai taraf berikutnya. Demikian seterusnya, sehingga individu dengan rasa rendah diri tampak dinamis mencapai kesempurnaan dirinya. Selanjutnya, prinsip superior. Individu yang merasa tidak percaya diri akan kekurangannya cenderung menyendiri dan selalu menyalahkan diri sendiri, hingga individu tersebut merasa bahwa dirinya tak berguna untuk berada di dunia. Namun, seiring berjalannya waktu, individu tersebut akan berada pada titik di mana dia lelah, sehingga rasa ingin bangkit dari keterpurukannya dan ingin mengubah kekurangan itu menjadi kesempurnaan. Hal ini senada dengan pandangan Adler dalam Sartinah dan Sujarwanto pada tahun 2021 halaman 102 bahwa manusia adalah makhluk agresif dan harus selalu agresif bila ingin survive. Namun kemudian, dorongan agresif ini berkembang menjadi dorongan untuk mencari kekuatan, baik secara fisik maupun simbolik, agar dapat survive. Selanjutnya yaitu prinsip gaya hidup. Othman pada tahun 2021, bab 3, mengatakan gaya hidup ini merupakan seseorang individu dalam kehidupannya. Ia merangkumi pengalaman pribadi yang memadu keinginan, cita-cita, dan hasrat individu berkenaan semenjak zaman kanak-kanak lagi. Di samping itu, gaya hidup juga menentukan pemikiran, perasaan, dan tingkah laku manusia. Selanjutnya yang keempat, prinsip diri kreatif. Pada paragraf di atas sudah dipahami bahwa gaya hidup individu ada akibat dari rasa rendah diri yang individu miliki untuk mencapai keberhasilan, hingga individu sampai pada tahap mencari pengalaman yang baru dan meramu semua itu sehingga tercipta diri yang berbeda. Adler dalam Lesmana tahun 2021 halaman 20 mengatakan, diri yang kreatif adalah faktor yang sangat penting dalam kepribadian individu, sebab hal ini dipandang sebagai penggerak utama. Sebab pertama bagi semua tingkah laku. Yang kelima yaitu prinsip tujuan semu. Prinsip tujuan semu dimaksudkan bahwa individu melakukan sesuatu karena memiliki tujuan di masa depan dan bukan pada masa lalu. Tujuan tersebut sifatnya semu dan tidak nyata, tetapi dapat menjadi motivasi dan pendorong bagi individu untuk bertindak secara tepat dan tanggung jawab. Selanjutnya yang terakhir, prinsip minat sosial. Individu saling membutuhkan satu sama lain, baik dalam keluarga maupun di luar ranah berkeluarga. Konteks sosial dalam keluarga terbentuk sejak lahir, baik dengan ibunya dan keluarga lainnya, sedangkan konteks sosial di luar ranah keluarga ialah sekolah dan lingkungan masyarakat. Weiss dalam Maulani pada tahun 2020 halaman 259 menjelaskan lebih mendalam mengenai konteks sosial di luar ranah keluarga. Weiss mengungkapkan bahwa minat sosial adalah perasaan menjadi satu dengan manusia yang secara tidak langsung keanggotaan dalam komunitas sosial seluruh manusia. Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat dipahami prinsip minat sosial merupakan sikap yang dilakukan individu untuk terikat dengan individu lain, baik dalam masyarakat maupun keluarga, agar tercipta kerjasama dalam mencapai kemajuan pribadi dan sosial. Kemudian yang terakhir adalah analisis psikologi pada cerita pendek Malin Kundang, teori psikoanalisis Sigmund Freud. Di sini ada beberapa penemuan tentang id,
ego, superego pada cerpen Malin Kundang. Yang pertama yaitu id di aspek naluri bawaan. Ibu, maafkan anakmu yang durhaka ini. Struktur id aspek naluri bawaan karena menunjukkan bahwa adanya rasa penyesalan karena telah melakukan perbuatan yang menyakiti hati ibunya. Selanjutnya aspek keinginan. Mak, Malin ingin merantau ke kota seberang. Malin akan menghasilkan banyak uang untuk emak dari sana. Pada kutipan itu menandakan bahwa tokoh Malin ingin membantu ibunya dalam meringankan masalah keuangan di keluarganya. Selanjutnya aspek kesempatan atau kenikmatan. Karena rajin dan cerdas, Malin disayang oleh sang nahkoda. Tak jarang jika ada waktu luang, Malin sering membantu keperluan sang nahkoda. Malin juga tak segan untuk memijat sang nahkoda jika sedang kelelahan. Dalam kutipan tersebut menjelaskan bahwa Malin Kundang memiliki sifat suka membantu karena ia terkenal sebagai pemuda rajin sehingga meluluhkan hati nahkodanya dan memudahkan Malin untuk memperoleh kenikmatan hidupnya. Yang kedua yaitu ego. Yang pertama aspek tindakan. Lepaskan, siapa kau? Ibu Malin terkejut ketika tubuhnya didorong oleh Malin. Dalam kutipan tersebut menunjukkan struktur ego aspek tindakan tokoh Malin yang pergi merantau dan melupakan ibunya yang selalu menunggu Malin memberi kabar. Selanjutnya aspek peranan. Ibu Malin merasa sangat sedih sekaligus marah. Dia pun berdoa kepada Tuhan dan menyumpahi Malin agar dikutuk menjadi batu. Dari kutipan di atas menandakan struktur ego aspek peranan yang ada pada tokoh Ibu Malin yang tidak mau mengakui ibunya sebagai ibunya hingga ibunya sakit hati dan mengutuk Malin Kundang. Selanjutnya yaitu kepuasan. Gadis pilihannya bukan orang sembarangan. Gadis itu adalah putri dari seorang saudagar kaya raya yang sudah sangat terkenal. Pada kutipan di atas merupakan perwujudan struktur ego dari aspek kepuasan. Terakhir, super ego. Karena rajin dan cerdas, Malin disayang oleh sang nahkoda. Tak jarang jika ada waktu luang, Malin sering membantu keperluan sang nahkoda. Malin juga tak segan untuk memijat sang nahkoda jika sedang kelelahan. Dalam kutipan tersebut menjelaskan bahwa Malin Kundang memiliki sifat suka membantu karena ia terkenal sebagai pemuda rajin. Maka tak segan ia akan menolong siapapun dalam keadaan senggang sekalipun. Menurut Surya Dilaga pada tahun 2021, tolong-menolong adalah sikap saling membantu orang lain untuk meringankan bebannya. Nilai moral tolong-menolong juga ditemukan dalam penelitian Widianti et al. Tahun 2017 dalam cerita Babat Cirebon berdasarkan penceritaan di Keraton Kanuman. Sekian PowerPoint yang bisa saya jabarkan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa dipengerti oleh teman-teman dan para penonton. Mohon maaf jika ada banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.